Muhammad, ada keluarganya, ada para sahabatnya, sampai kepada kita semua. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara destinasi kali ini. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan hari ini dalam keadaan yang bisa serta dapat menyerap hal-hal yang memang disampaikan oleh Pak Bias. Mohon maaf sedikit di awal saya ingin menyampaikan terkait gambaran besar dari acara yang diselenggarakan oleh Pak Bias kali ini. Yang pertama mungkin acara diseminasi atau pemaparan yang disampaikan dari Pak Bias ini merupakan kegiatan aksi nyata ataupun pengimbasan dari kegiatan program guru penggerak angkatan 10 ya Pak, angkatan 10 di mana saat ini Pak Bias telah menyelesaikan modul pertama ya Pak, modul pertama. Di antaranya dalam modul 1 itu ada 4 submodul ya, mulai dari modul pertama di pendidikan untuk pengajar dewasa, visi-visi guru penggerak, kemudian adanya budaya musik. Nah mungkin yang dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang mungkin ingin Pak Muda share gitu kan, terkait materi-materi yang berikutnya. Mudah-mudahan besar kecilnya bisa berdampak pada Pak Muda khususnya, kemudian mungkin untuk kita semua. Itu mungkin sedikit gambarannya. Durasinya selalu 1 jam ya Pak, dan nanti di jalan, di pertengahan jalan juga mungkin ada sesi diskusi juga bila mana dari Bapak Ibu ada yang memang ada yang mengerti atau yang menamakan mungkin ada yang tidak ada. Itu mungkin sedikit permukaan di awal acara. Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, undangan saya untuk hadir dalam rangka akhir kita berbagi. Dengan bukan berarti saya ingin menggurui, kita sama-sama berbagi dan mari kita aktif sama-sama untuk pengenalan apa-apa yang sudah didapatkan oleh saya sendiri, apakah cocok atau tidak digunakan di sekolah kita yang kita lakukan. Dan kesempatan ini merupakan tugas saya daripada modul modul 1 yaitu budaya positif dewasa dan penerapan budaya positif sekolah. Next. Ini adalah materi saya di buku yang bertanya SPD dan SPD yang sudah semua zaman SMP dan 10 dan PP-nya adalah judulnya menginginkan. Next. Sampaikan Bapak Ibu Berkebat, mari belajar bersama berkolaborasi mewujudkan pembahasan sekolah. Mudah-mudahan ketika kita berbagi ada perubahan akhirnya yang signifikan. Sebab permasalahan kita akan kembali di kota dan juga kembali dari permasalahannya apa yang kita dapatkan ketika saya pelajari ini terjadi berberulang kali karena ternyata apa di lapangan dengan teori yang disampaikan di sini. Next. Next.
Hampir sama dalam dunia positif adalah perubahan paradigma belajar. Ya, yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan metode baru, Bapak Ibu mengetahui bahwa pembelajaran baru atau mereka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Apa aja yang ada di dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Next. Disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk menegakkan kepatuhan kita. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka tidak berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan universal dan memiliki motivasi intrisi bukan eksplisit. Kalau disiplin adalah kata yang gampang diucapkan tapi paling sulit akhirnya untuk dilaksanakan. Jadi kata-kata yang boleh dikatakan gampang sih, paling gampang dan bijak, tapi kita mengaplikasikan itu sangat sulit. Next. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Akhirnya manusia akan melakukan apapun juga ketika artinya hidupnya terganggu oleh orang lain. Dia akan melakukan apapun ketika akhirnya hidupnya terganggu oleh orang lain, tertusuk oleh orang lain. Dua adalah kasih sayang dari masalah diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi artinya kita ingin diakui oleh orang lain. Apa yang kita lakukan belum tentu artinya diterima oleh orang lain dan belum tentu artinya cocok dengan orang lain. Tapi keinginan kita tetap artinya bahwa kita dalam masa ini kita diterima oleh orang lain. Jika ada penguasaan kebutuhan atas kemampuan. Jadi apa artinya kemampuan yang kita miliki itu, penguasaan yang kita miliki itu, orang itu akhirnya tidak ingin diakui oleh orang lain. Jika ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Banyak hanya pilihan yang kita inginkan. Yang pertama adalah kesenangan. Kebutuhan adalah kebutuhan merasa senang. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Hampir semuanya artinya manusia kebutuhannya adalah seperti ini. Next. Motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan mencari apa yang terjadi apabila tidak melakukannya. Jadi artinya meskipun artinya orang tersebut sudah merasa diri bersalah, tapi dia akan tetap memprotek dirinya supaya tidak kelihatan akhirnya bersalahnya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini saya bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya lakukan? Jadi artinya bagi kita pamit. Jadi apa yang dilakukan itu hanya dihubungkan dengan nilai penghargaan. Penghargaan itu dalam bentuk ujian ataupun dalam bentuk material. Tiga adalah untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghadapi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi artinya nilai-nilai ini adalah next.
Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada masyarakat. Peraturan adalah kamu harus, murid atau anak membenci peraturan. Ini, jadi perilaku agresif atau ini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hampir artinya siswa itu adalah takut hanya dengan teman. Next. Oleh konsep disiplin yang berkelanjutan. Saat kita berulang kali menyampaikan yang kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab kepada seorang murid, agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan, agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang bertukar solusi. Berarti tidak dapat dilakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi penghargaan oleh ketepatan, penghargaan menunjukkan kualitas, kreativitas, dan penghargaan mendukung. Ini ada terjadi juga seperti atlet kita memberikan penghargaan kepada salah satu anak. Ada kita sendiri harus mengerti artinya pada perasaan anak yang lain. Meskipun tidak sepertinya anak tersebut sudah terjuara dalam prestasinya, tapi kita sendiri harus bisa melihat perasaan daripada anak-anak yang lain. Kalau kami dari kita perkataannya. Next. Proses disiplin dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen nomor 2 karakter atau ciri dari pendekatan restitusi. Pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Lima posisi kontrol. Identitas gagal kontrol di luar, menghindari hukuman. Yang pertama adalah guru berbuat, menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Membuat orang merasa bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, teman, membuat alasan-alasannya untuk muridnya, memantau, menghitung dan mengukur, menghargai diri sendiri atau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Membuat orang merasa bersalah, kamu harusnya, kamu sudah tahu itu sekali mengatakan itu stres. Identitas berhasil adalah ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Pak, apa peraturannya? Manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk
menyalahkan orang lain berbohong, menyembunyikan menyalahkan berbohong, ketergantungan, menyusahkan diri bila diawasi, menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Demikiannya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, maafkan saya. Saya berpikir, Bapak, Ibu, teman, saya ternyata begitu. Memantau berapa banyak tindakan yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, mengulangi kesalahan, merasa rendah diri, lemah, tidak mandiri, tergantung, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, mengevaluasi diri, berbagai cara untuk memperbaiki diri. Next. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak teratur kelas saja? Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Next. Tahapan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mendiskusikan peraturan yang akan diterapkan di kelas. 2. Merubah dari berbagai peraturan menjadi keyakinan kelas. 3. Menyusun kalimat keyakinan kelas dengan kata-kata yang positif. Jadi Bapak Ibu mensyaratkan ketika akhirnya di tahun ajaran baru kita harus membuat perjanjian ataupun keyakinan kelas. Jadi konsekuensinya adalah dengan siswa. Jadi kita membuat semacam kontrak, artinya kerjasama. Jadi datanya akhirnya dari siswa. Apa artinya yang tentang keyakinan kelas ataupun peraturan kelas. Ini. Sebab ketika anak melanggar, kita ngasih pusat atau apa, itu bukan hukuman. Kalau artinya di awalnya kita sudah dibicarakan. Ini adalah mungkin kesananya itu adalah reward ataupun punishment-nya. Ini. Jadi segala macam diharapkan nanti dibicarakan dulu artinya dengan siswa. Langkah awal, buatkan keyakinan kelasnya, buatkan artinya peraturan kelasnya. Next. Tahapan segitiga resolusi. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi yang pertama adalah validasi yang Bapak, ketika Bapak dan Ibu melihat anak membuat pelanggaran ataupun melanggar peraturan, adalah validasi tindakan yang salahnya. Dua adalah menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah menstabilkan. Nanti kita tanyakan lakunya salah satu contohnya. Next. Ya. Kita akan coba yang untuk dirikan untuk yang video-videonya sebelum nantinya kita nanti lari kepada diskusi.
Mudah-mudahan artinya tadi tayangan tadi bisa membuat artinya Bapak Ibu guru lebih terbuka, Bapak Ibu guru artinya lebih artinya bisa membuka dirinya. Dan saya akan coba sampaikan salah satu artinya penanganan siswa.
Itu Bapak satu salah satu artinya penanganan siswa. Jadi kita jangan langsung mengatakan jas bahwa anak tersebut bersalah. Jadi kita artinya ditanyakan dulu artinya masalahnya dan kita sendiri artinya mencarikan solusinya. Dan kita di awal sudah membuat kesepakatan bahwa itu saja yang disampaikan. Itu kita berikan kepada ada diskusi ataupun masukan-masukan dari Bapak dan betul Pak, artinya saya sampai ketika dalam kegiatan ini, dalam materi ini, saya sering berdebat artinya dengan baik itu dengan Pak Fasilitator ataupun berdebat dan berdiskusi dengan PP ataupun dengan fasilitator dengan kondisi yang kita berada. Sebab kita ketika melakukan seperti yang sekarang dilakukan itu kan tuntutan kerja. Karena artinya ketika dari kerja itu diharapkan ya skill-nya seperti itu. Tidak artinya diberlakukan seperti yang disampaikan dalam segitiga restitusi. Padahal itu segitiga restitusi itu sangat bagus. Tapi terjadinya itu karena kita sendiri kita menyadari, terutama yang disebutkan KPI itu yang terjadi adalah curiga laut, yang mana yang diperlukan adalah visi, artinya kekuatan. Untuk tahap pertama itu adalah kekuatan yang kita digunakan, makanya kita menggunakan pola pembinaan seperti yang sekarang ini. Itu ada karena tuntutan kerja. Kalau dihubungkan dengan segitiga restitusi itu yang tadi itu jumlah, boleh dikatakan jauh, ya, jauh gitu apa yang kita. Dan kita akan tidak pernah yang kita menaikkan sekarang ini ketika anak kesehatan ya langsung nantinya push up ataupun apa bentuk sanksinya. Tapi menurut saya itu bukan hukuman, sebab artinya di awal kita sudah disosialisasikan, di awal kita sudah disampaikan bahwa pergaulan seperti A, B, C, D, dan E sampai ke F-nya. Jadi menurut kata dari fasilitator ataupun pengajar praktik, yang namanya hukuman itu adalah ketika disosialisasikan kepada anak. Itu adalah namanya hukuman. Kalau itu sudah disosialisasikan, sudah disampaikan, itu adalah udah kita diskusikan, kita ada masukan tugasnya berlaku dengan sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita. Enggak, jadi sedikit Pak Uda tadi sudah membahas ya terkait
terkait segitiga distribusi dan penyataan di lapangan. Tadi mungkin di video kita sudah bisa melihat ya praktek langsung dari segitiga distribusi. Jadi di mana ketika ada si anak yang melakukan ini disiplin ya, kalau tahapan itu yang pertama adalah bagaimana kita bisa memvalidasi kesalahan ya. Jadi tahapan itu jam kurang kesiangan, terus garis ininya secara prioritasnya gitu. Tapi hujan kamu masuk pak, tahapan itu awas kelas apa itu balik pulang aja, balik ke jadi itu nama menolak lagi ke secara si anak. Nah, yang tadi Pak udah sampaikan apakah itu bisa diterapkan di SMK yang notabene mohon maaf kita dicuri pembekalan anak itu di nilai disiplinnya 80%-nya. Kalau mungkin di nilai itu sendiri kerja Asiana kan mau mungkin dipanggil Pak ya deh kan kasar kan lebih disiplin pasti kan masih bisa apa. Nah itu dia dari Kodas sampai nanti undangan itu antara mungkin dari lapangan dan juga mungkin sekarang kalau kita dari belajar maka mau mengingat masa tadi itu namanya dengan yang tadi segitiga mengatakan bahwa sekolah kita itu tidak bisa melaksanakan organisasi deposit tadi karena ada kebenarannya kerja. Saya tidak sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan. Ada yang namanya siswa itu tidak ada batasannya. Oh ini betul-betul harus visi apa sih? Ada apa namanya istilahnya apa ya? Yang pertama bahwa LKPN visi 3. Nah, puasa di dunia kerja saya ini basic dan SMK itu belajar K3 yang kesempatan kerja kebersihan belajar walaupun di kapal bagaimana tetap belajar. Jadi di kapal juga tidak sembarangan ya. Oh dikatakan nanti kesannya orang menjadi kapal itu liar ya, padahal dia juga punya etika, punya jiwa sosial, dia kan peduli lingkungan ada pak etikanya di laut juga tidak sembarangan. Nanti kalau sampai sembarangan itu bisa dihukum dunia internasional. Nah, bisa jadi tetap kan belajar selain fisik, attitude juga yang lainnya tidak ada juga. Peduli lingkungannya terkait kedisiplinan tadi. Terus minimal dari budaya positif tadi kalau dibuka dengan kita ada beberapa hal yang sudah hilang. Contohnya sederhana. Salah satunya budaya positif itu cinta lingkungan, peduli sama kebersihan. Kenyataannya kelas kita harus main berita, harusnya dibangun sebuah kesadaran. Bagaimana kita menciptakan kesadaran kepada anak didik kita ketika melihat lingkungan yang kotor, dia sadar apa lingkungan kotor. Terus ini dari budaya positif tadi masih ada budaya fakta-faktanya anak tetap berlama. Terus cari kenapa berlama? Karena itu budaya positif. Bisa nggak itu dibangun oleh kakak? Walaupun kita tidak di keliling band, gitu ya setelah kita, tapi kalau komitmen dari atas sampai ke bawah ini tidak akan terjadi. Gitu. Bagaimana caranya mengimplementasikan budaya positif tadi di sekolah kita? Kalau alasannya tadi karena sekolah kita di dunia tadi saya tidak sepakat. Ya, karena namanya orang harus punya kepedulian, tanggung jawab pada diri sendiri dan tanggung jawab pada orang lain. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih bisa dulu. Oke, baik. Terima kasih atas paparan argumen dari Pak Ahmad. Sedikit kalau saya simpulkan apa ya sebagai penguat mungkin untuk Pak saya pertama tadi ada menambahkan terkait penciptaan kondisi disiplin pada siswa KPI ya Pak. Jadi tidak bisa secara general bahwa KPI itu harus ya Pak ya. Jadi pertama yang kedua tadi adalah saya menyimpulkan bagaimana kita benar-benar bisa mengimplementasikan budaya positif itu di sekolah kita. Kemudian bagaimana kita bisa mencari benang merahnya itu gimana itu kenapa di sekolah
di sekolah kita ini masih ada yang tadi indisipliner terkait yang datang tidak mas. Jadi dua apa yang pertama Pak, jadi terkait budaya di KPI ini, yang kedua terkait implementasi budaya positif di sekolah kita. Silakan. Tadi yang disampaikan Pak Jaya saya sangat setuju sekali Pak. Saran saya artinya ketika apa yang saya disampaikan kita buatkan kesepakatan kelas dulu. Jadi kita buatkan kesepakatan kelas apa yang sekarang menjadi pelanggaran itu diusulkan dari anak. Ketika yang sudah ada kesepakatan kelas, anak mudah-mudahan akan menjadi mau sendiri karena dia sendiri artinya yang sudah membuat kesepakatan, sudah yang melakukan kesepakatan, tapi dia sendiri artinya yang melanggar. Yang saya lihat sekarang ini tidak dibuatkan kesepakatan antara siswa dengan siswa yang lain dengan guru yang mengajar di kelas tersebut. Jadi kalau sudah ada kesepakatan yang sudah tadi saya sampaikan, bisa apa? Yang mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita akan bisa mengurangi apa-apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jen. Kita harapkan nanti di awal, nanti ke depannya kita buatkan kesepakatan dulu dengan anak. Kita buatkan kesepakatan dengan anak. Apa yang akan kita kerjakan ke depan? Aturan mainnya harus gimana? Itu aja lah. Mudah-mudahan kalian tidak puas dan mungkin untuk yang kepada ibu yang guru yang lain untuk bisa menambahkan. Baik, oke. Silakan Pak Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya sebelum menyimak baca Al-Quran, bisa pernah baca juga budaya positif. Tentunya di situ ada model apa metode ya segitiga apa namanya itu restitusi ya. Restitusi itu kalau saya baca itu lebih membangun kesadaran anak didik ya. Jadi bagaimana mereka membuat kesalahan, tapi tahu resikonya. Tapi untuk membangun itu tentunya kita tidak fokus ke anak didik. Kalau saya justru dari diri kita, kalau di kita nggak ada manajerial, ada guru, ada siswa. Bagaimana siswanya mau sadar sendiri kalau kita itu tidak sepakat. Dibangun dulu di tingkat manajerial, kesepakatannya apa? Karena kalau tadi saya belajar cukup banyak pulsa itu tentunya apa namanya hukuman yang tidak baik gitu ya di sekolah itu tentunya. Tapi kalau dengan kesadaran, dengan kesepakatan itu akan menjadi hal yang baik. Jadi pada saat kalau mereka berbuat salah, mereka akan langsung dengan melakukan kesepakatan sendiri tanpa kamu suruh. Atau di kesepakatan kelas itu, kalau Anda misalkan siswa kita pelan, Anda keluar dari langsung ke perpustakaan. Jadi mereka udah tahu kan saya nggak bisa masuk langsung, bukan berarti kesalahannya udah tumbuh. Nah, maka dari itu saya barangkali mengajak karena anak ini itu cermin dari kita. Kalau anak kita melanggar, kita lihat kita seperti apa. Karena mereka selalu mencontoh dan mencontoh. Yang barangkali nanti ke Bapak Gas ya, karena di situ ada pembahasan. Kalau kita sepakati dulu dengan manajerial, jangan sampai pekerjaan iya gitu seperti ini. Kalau yang KPI mungkin besar nggak masalah. Tapi kalau dikeluarkan ke misalkan PTKJ mungkin jadi masalah gitu ya. Tapi kalau ada kesempatan semua, terutama wali kelas dengan misalkan ininya, nanti juga tidak akan yang ini seperti ini, yang ini seperti ini. Jadi ada satu kesatuan, satu kesepakatan sehingga kita mendidiknya satu sama lain sama. Barangkali seperti itu. Karena setiap apa namanya guru dia punya karakter sendiri, punya cara tersendiri. Tapi dengan ada batasan-batasan itu, dengan anak didiknya mungkin kalau saya dengan KPI, ya mungkin bisa saja di KPI gitu ya. Kalau di KPHP ini nggak mudah gitu ya. Jadi dengan kesepakatan aja ya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tambahannya mungkin dari Pak Deni ya, Pak Said dari penerapan budaya positif. Oke, sedikit mohon saya sedikit menambahkan mungkin bagi rekan yang masih mungkin kurang jelas terkait dari kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas itu ya sebelum kita
tetapkan dulu apa yang menjadi kesepakatan kelas, aturan main di kelas ini. Nah, jadi tadi disambung kembali oleh Pak Rini. Jadi kalau dari setiap kesepakatan kelas sudah dibangun, tadi yang dari Pak Rini, bagaimana itu semua menjadi kesepakatan sekolah dan menjadi apa yang disebut dengan aturan main di sekolah ini. Jadi tidak ada mungkin aturan main yang di BSM, yang di NKPI, yang di TKJ, semua mungkin berlaku global. Kebetulan dalam forum ini kan ada Kapolres selaku BSM gitu Pak ya, jadi mungkin bisa disampaikan dari Pak Kasih. Nah, mungkin kami yang di bawah itu ada mungkin ada link ya Pak ya, jadi setelah mana yang memang kita terima kasih. Baru menambahkan, saya sangat setuju sekali dengan saudara dari Pak Denny. Insya Allah nanti kami juga akan dibicarakan di material. Kita juga harus buat kesepakatan antara guru dengan untuk membangun sekolah, antara pihak panitia dengan guru, TU, dengan semua. Kita harus kesepakatan dan langkah kita untuk kedepannya harus gimana? Biar artinya kita punya arah dan punya tujuan yang jelas. Jadi diharapkan ketika di sekolah sudah membuat kesepakatan, nah, Bapak Ibu sendiri akan membebaskannya. Juga kita harus membuat kesepakatan. Kesepakatan misalnya buat hari ini sudah bisa. Pelajaran saya. Ya. Waktu pelajaran saya hanya belajar buat kesepakatan awalnya. Jadi gimana terus untuk jurusan itu ibadah dari sekolah, jurusan juga implementasi daripada ketika kita sudah punya kesepakatan sekolah, turunlah kepada kesepakatan jurusan, kita turun kepada kesepakatan kelas. Itu artinya yang kita harapkan. Biar artinya tidak ada dusta di antara kita. Jadi kita punya rule dan punya targetan apa yang harus dicapai. Mudah-mudahan ya, untuk ajaran baru yang kedepannya kita membuat kesepakatan. Ya, baik. Maka ada bahannya memang menarik juga ya, dan misalnya tentang kita bila boleh dibuatkan pakai identitas, ketika itu sudah berwujud ya. Ini kesepakatan sekolah. Nanti turunannya kesepakatan kelas itu dibuatkan dua pakai identitas. Supaya sini jadi kekuatan hukum bila perlu yang lain. Ya, ini pada apa nih? Kayaknya boleh jelas tidak akan. Oke, mana Pak? Insya Allah Pak, kami nanti kita akan di ajaran baru. Kita dalam rangka yang tepat untuk hari ini kita melakukan di ajaran baru. Kita buatkan kita insya Allah akan membuat perubahan. Artinya mudah-mudahan untuk perubahan tidak signifikan, ada yang sedikit demi sedikit. Nanti kita akan membuat perubahan. Oke, sedikit mungkin saya mencoba merangkum. Alhamdulillah ya Pak, Bapak Ibu apa yang menjadi mungkin keluhan Pak Ibu dan di sini juga lama dari Anda di sini bisa menjelaskan di bawah apa yang tadi permasalahan untuk yang lainnya kita perlu saya untuk ada lagi Pak Ibu berani Bapak Ibu oke ada yang untuk melihat program pendidikan kita di Indonesia ini sangat-sangat bagus kalau tahapan seperti ini diterapkan di sekolah. Kenapa kebanyakan guru kita sebagai guru ini banyak kejadian-kejadian di sekolah positif kekerasan terhadap anak, padahal kekerasan tersebut sepele, tidak keras apa untuk segitiga di sini. Kalau diterapkan di sekolah, kemudian kita membuat kesepakatan, apakah itu berlaku secara individu terhadap diri masing-masing atau
wali kelas atau beasiswa atau setiap guru yang masih sekolah setiap sekolah-sekolah. Karena kan belum tentu restitusi saya ini sama dengan restitusi guru yang lain. Kadang beda. Kalau saya masuk sekolah, saya pakai sepatu. Ini restitusi ini. Terus ada itu kiraan sepatu arahnya kata guru tersebut, kalau sepatu pasahan, nah tapi kayak gitu. Ya harus ada sepakatan yang gimana itu maksudnya, gimana apa? Ya saya ada ini. Baik Pak, makanya di sini ada kesepakatan. Kalau itu sudah dilontarkan dalam kesepakatan dan kita kesepakatan semuanya, itu tidak akan jadi permasalahan. Yang akan jadi permasalahan ketika kita melakukan tanpa kesepakatan dari keseluruhan. Kalau artinya kita sudah kesepakatan sekolah mana arahnya, sepakat menyampaikan sekolah di mana arahnya, yang mungkin itu kesepakatan sekolah tidak akan masuk artinya anak masuk kelas. Kalau arahnya masuk ke kelas, itu kesepakatannya di kelas, bukan lagi artinya kesepakatan di sekolah normal. Silakan nanti Bapak membuat kesepakatan dengan siswa yang ada di kelas Bapak. Nanti kira Bapak nanya kan, kesepakatan saya ini seperti ini. Silakan itu dilakukan akhirnya di kelas. Nah, dengan siswa. Ketika mau Bapak memasukkan kesepakatan kita ke sekolah, itu harus disetujui oleh semua guru, semua yang murid, semua warga akhirnya yang membuat kesepakatan. Tidak bisa dia membuat kesepakatan sendiri. Jadi kalau Bapak nanti di kelas, silakan aja kesepakatannya kesepakatan kelas. Itu akan lain nanti kesepakatan sekolah dari kesepakatan di kelas. Pidana akan beda. Terima kasih. Sedikit pendapat menambahkan di bawah pertanyaan terkait kesepakatan kelas yang ada di sini. Kesepakatan kelas itu biasa, jadi berlaku bagi guru bersangkutan. Jadi isinya pun sebenarnya hal yang Pak, misalkan ketika saya masuk yang akan belajar saya tidak boleh gadgetnya segala macamnya itu disepakati awal pembelajaran. Jadi ruang lingkupnya hanya di guru mata tersebut. Tapi mungkin tadi boleh menyampaikan saja mungkin seserataman semua dibuatkan menjadi peraturan ruang secara itu mungkin bisa menambahkan. Bapak Ibu ada lagi? Silakan Bapak. Harapannya tadi yang disampaikan mengenai apa yang sudah kebersamaan penerapan kondisi belajar siapa yang membuat aturan kelas. Mungkin yang harus kita pertama itu kan mengusahakan. Pertama kita membuat dulu aturan hidupnya ya aturan sekolah supaya apa? Supaya nanti ketika guru menerapkan aturan kelas tidak keluar dari sekolah. Ketika misalkan kita menerapkan sanksi yang berupa ada sanksi fisik gitu Pak. Tapi kita juga ketika melakukan tindakan di kelas itu sudah melindungi dengan aturan sekolah itu. Jadi ketika misalkan ada ketidaksamaan antara guru yang A dan guru yang B, tapi kita punya aturan induk. Yang penting kita tidak keluar dari aturan sekolah. Nah, berarti sebelum kita menerapkan kesepakatan kelas yang diterapkan oleh guru masing-masing, kita juga punya pedoman induk. Jadi aturan dari sekolah itu batasnya seperti apa. Jadi ketika ada perbedaan antara aturan kelas yang diterapkan oleh guru, kita juga tidak keluar dari aturan yang diterapkan oleh sekolah. Jadi ketika guru mau membuat aturan kelas itu tidak sebab aturan itu Pak. Contoh kecilnya ya, ketika misalkan saya melakukan kesepakatan di kelas, ketika pengayaan kayak modul ajar, Pak. Keterbatasan buku gitu Pak, buku atau modul yang disediakan oleh sekolah. Ketika seorang guru mau menyuruh si anak untuk melakukan perbanyak si modul tersebut, kita akan ada
apa boleh setelah si anak itu mengeluarkan biaya untuk proses KBG. Tapi kalau misalnya kita udah ada anak itu sekolah membolehkan, kita juga tidak ada ganggu. Nah mungkin itu juga dilakukan yang lainnya. Jadi segitiga restitusi ini bisa saja sebelum diterapkan di kelas kita terapkan di lingkungan sekolah tempat yang menyangkut mungkin di guru atau pendidikan. Kemudian setelah itu sudah ditemukan aturan hidupnya, kita sosialisasikan ke guru-guru. Nah baru dari sana si guru tersebut bisa menerapkan atau mengembangkan ketika proses KBG itu berlangsung. Jadi arti antara konsep dulu A, B, dan C-nya itu kita letakkan dalam aturan sekolah. Jadi PR-nya itu kita sepakati dulu aturan sekolahnya kita mau bawa kemana, arahnya mau kemana, titik pusat anak itu mau diarahkannya kemana. Jadi tinggal nanti tugas guru itu mengembangkan si kondisi KBG-nya, kan kita sudah tujuan ada di titik yang sama. Terima kasih Pak. Betul sekali Pak Imam apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi. Kita artinya hidup dulu aspek kesepakatan sekolah. Yang tingkatannya adalah sekolah. Baru artinya turunannya itu buat kesepakatan di program, buat artinya kesepakatan di kelas. Mungkin saja ya untuk kesepakatan antar guru juga akan berbeda. Mungkin guru produktif bisa aja melakukan pembelajaran tidak di kelasnya, tapi di bengkelnya. Ketika mungkin teori dan prakteknya gitu, itu pelaksanaan pembelajarannya bisa itu dilakukan. Itu artinya insya Allah kita akan coba yang untuk depannya membuatkan nanti kesepakatan sekolah dari mulai aturan mainnya mau gimana, tetap lebihnya Bapak dan Ibu guru juga ketika ada skripsi istilahnya kita sepakati artinya bersama. Mudah-mudahan ketika kita sudah membuat kesepakatan yang baik, kita bisa menjalankan apa-apa artinya yang sudah kita rencanakan. Ada yang artinya akan jadi lucu, artinya apa yang harus kita lakukan. Sebentar kita sendiri tidak tahu apa sih aturan mainnya, itu. Insya Allah ke depan kita akan coba di arah ke sana, jadi membuat kebijakan artinya seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada ini bisa bermuara ya Pak. Misalnya bermuara mungkin di Fakultas yang menjadi sebuah kesalahan untuk kembali salah. Mungkin itu saja Pak. Ada lagi anak-anak kalau tidak ada bisa disebut saja. Oke, untuk selanjutnya mungkin Pak doa ini dari awal hingga akhir acara sudah kemari. Insya Allah pentingnya di biar ini. Oh iya.